Semadian APK buku berisi gambar udah ada ke sida. Jika udah siap, ayo diri mulai. Ingat, jika semadian mendengar musik, balikkanlah buku bergambar semadian ke halaman berikut Nah, selamat mendengarkan sambil mie gambare. Gambar Suti. Sebelum penciptaan. Pada mulai, nak de manusia, binatang, laut, pohon, matahari, dan benda-benda lainnya. Keadaannya gelap, nak de teratur. Pada waktunya, hanya ada Allah. Allah berfirman, dan semua nang ada ke dunia itu diciptakannya. Misalnya, matahari, bulan, langit, dan bumi. Gambar 2. Allah berfirman. Buku yang digambar di situ disebut Alkitab. Gambar yang kami sampaikan tuh semua diambil dari Alkitab. Melalui Alkitablah berbicara ke diri. Alkitab menjelaskan tentang Allah dan perintahnya. Allah mengasihi manusia. Alkitab menunjukkan gimana caranya supaya manusia dapat selamat atau lepas dari dosa. Gambar 3. Penciptaan. Allah menciptakan segala macam pohon dan binatang. Semua yang diciptakannya baik sekali. Allah juga menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa atas segala-gala ciptaannya. Allah mau supaya semua hidup rukun. Gambar 4. Adam dan Hawa. Lelaki yang pertama dinamai Adam dan perempuan yang pertama dinamai Hawa. Adam dan Hawa hidup berbahagia di situ di suatu kebun yang bernama Taman Eden. Kata Allah, buah dari semua pohon boleh tidak makan, kecuali buah dari pohon yang satu itu. Jika kamu melanggar perintah itu, kamu akan dihukum, nede. Tetapi setan datang dan menipu Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang ngenyan. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka berbuat dosa, sehingga Allah menghukum mereka. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tetapi Allah masih tetap mengasihi mereka. Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat yang dapat menghapus dosa mereka. Gambar 5. Kain dan Habel. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Orang memegang alat pemukul ini bernama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain membenci Habel adik Kain memukuli Habel sampai mati. Kain berbuat dosa. Direk semadian juga pernah berbuat dosa. Sering berdusta, berjudi, berzina, menyembah berhala, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Gambar 6. Perahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat.
Allah akan menghukum mereka. Banjir besar akan datang sebagai hukuman bagi Allah. Tetapi masih ada orang yang percaya kepada Allah. Namanya orang itu Nuh. Allah menyuruh Nuh membuat perahu. Setelah perahu selesai, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu. Nuh juga mengajak orang lain masuk ke dalam perahu. Tapi mereka tidak ada mau. Mereka masih percaya bahwa Allah akan menghukum mereka. Gambar 7. Banjir. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci pintunya. Hujan besar turun hingga terjadi banjir besar. Semua tertutup air. Orang banyak ingin ikut Nuh naik ke dalam perahu. Tapi nak ada bisa sebab Allah telah mengunci pintu perahu tu. Semua orang yang keluar perahunya tadi mati. Sebab mereka tidak ada percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat sebab Nuh taat kepada Allah. Gambar 8. Abraham, Sarah dan Ishak. Abraham adalah seorang keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji bahwa Abraham dan Sarah, istrinya yang mandul, akan mempunyai anak. Setelah mereka tua sekali, baru Abraham dan Sarah mendapat seorang anak lelaki. Anaknya diberi nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan datang seorang juru selamat yang dapat menghapus dosa manusia. Dosa saudara, dosa diri semua. Gambar 9. Musa dan perintah Allah. Musa adalah seorang keturunan Abraham dan Ishak. Musa percaya kepada Allah. Allah menyuruh naik ke atas gunung. Kemudian Allah memberikan perintah-perintahnya kepada Musa. Pada gambar itu, dia bisa melihat turunan dari gunung bahwa perintah Allah. Allah menyuruh Musa menyampaikan perintahnya kepada orang banyak. Allah mau supaya semua orang melihat perintahnya. Gambar 10. 10 perintah Allah. Beberapa perintah Allah yang disampaikan melalui Musa dilukiskan ke gambar situ. Diri gambar di sebelah kiri atas. Nede, jangan menyembah patung atau benda lain. Gambar yang di tengah atas berbunyi, dalam seminggu 6 hari kita bekerja. Diri bekerja. Hari yang ketujuh adalah hari istirahat. Dan harinya untuk menyembah Tuhan. Gambar di kanan atas. Nak biak harus menghormati orang tua. Gambar di sebelah kiri bawah. Nak boleh membunuh orang. Gambar di tengah bawah. Nak boleh berzina. Nak boleh mengingini betina lain selain bini diri sendiri. Gambar di sebelah kanan bawah. Nak boleh mencuri. Nak boleh mengingini barang pangan. Gambar 11. Korban karena dosa.
Pada zaman Abraham dan Musa, jika seorang berbuat dosa, Allah menyuruh ia menyembelih domba. Orang yang mengorbankan domba sebab ia menyesali dosanya. Kini to diri nak boleh lagi menyembelih domba atau binatang lainnya sebagai tanda penghapus dosa. Allah telah menjelma menjadi manusia dan ia telah mati untuk menggantikan hukuman dosa diri. Dia dicambuk, dipukuli, bahkan sampai mati dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiganya, ia bangkit lagi. Seharusnya, dirilah yang menanggung hukuman dosanya. Karena dirilah orang yang berdosa. Tetapi karena begitu besar kasih kepada diri, sehingga hukumannya diambil sorak. Supaya diri yang percaya kepadanya nak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau diri mengaku dosa kepada Allah dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa diri akan diampuni-Nya. Gambar 12. Malaikat dan Maria. Beginilah cara Tuhan Yesus datang ke dunia. Ia menggenapi janji Allah kepada Adam dan Hawa. Yesuslah juru selamat yang dapat menghapus dosa diri manusia itu. Ada seorang gadis yang bernama Maria. Dia masih perawan, belum pernah tidur bersama lelaki. Ia bertunangan dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf. Pada waktunya, malaikat Allah datang kepada Maria. Malaikat itu berkata, Allah Roh Kudus akan membuat engkau mengandung seorang anak lelaki. Anak itu harus dinamai Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Malaikatnya juga memberitahu bahwa hal nangyan kepada Yusuf, tunangan Maria dalam mimpi. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktunya, kira-kira 9 bulan kemudian, pada suatu malam, Maria melahirkan seorang bayi lelaki. Pada malamnya, juga malaikat Allah datang kepada sekelompok gembala yang sedang menjaga dombanya. Malaikatnya berkata, pada malam itu, juru selamat yang dijanjikan Allah udah lahir, namanya Yesus. Yesuslah yang dapat menghapus dosa segala dosa diri. Lalu gembalanya mencari Yesus untuk menyembahnya. Gambar 14. Yesus sebagai manusia. Yesus bertumbuh seperti anak biasa. Dalam gambar sebelah kirinya dapat dilihat waktu Yesus berumur 12 tahun. Dia dapat mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab ia adalah Allah. Dalam gambar sebelah kanannya, diri bisa melihat Yesus berumur 30 tahun, sedang mengajar orang banyak. Ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah mau supaya diri taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Perbuatan Yesus yang ajaib. Allah nang diri percayanya yang disebut Yesus, dia sungguh hebat.
Yesus sangat berkuasa, lebih berkuasa dari segala setan maupun dukun. Diri miek gambar sebelah kiri. Yesus dapat menyembuhkan orang buta. Diri miek lagi gambar nang di tengah. Yesus dapat menghidupkan orang mati. Diri miek lagi gambar nang ada di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik. Yesus tak ada pernah berdosa. Yesus mengajar tentang Allah dan ia ingin supaya diri semua taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan bahwa manusia itu berdosa. Bahwa orang tidak mau mengikut diri karena dosa. Mereka marah, lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dan diejek. Tuhan Yesus nak ada melawan. Apa sebab Sebab Tuhan Yesus rela menderita sepertinya. Dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa diri manusia. Gambar 17. Yesus disalib. Tuhan Yesus bukannya hanya disiksa. Tuhan Yesus juga dipukul, dipaku pada kayu palang, yaitu disalibkan. Tetapi Allah menyatakan kematian Tuhan Yesusnya adalah kurban karena dosa diri. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa diri semadian dan dosa semua orang sampai dia mati. Lalu dia mengaku dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia diampuni. Apakah semadian percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa diri? Gambar 18. Kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati disalib, semadian Tuhan Yesus menguburkan tubuh Tuhan Yesus ke dalam sebuah lubang pada gunung batu. Lalu pintu lubangnya ditutup dengan batu besar. 3 hari kemudian, Maria dan teman-temannya datang ke kubur. Tapi Tuhan Yesus nak ada kesian. Nang ada hanyalah malaikat. Kata malaikatnya, Yesus sudah hidup kembali. Yesus sudah bangkit. Sampai sekarang Yesus tetap hidup. Jika diri berdosa kepadanya, Tuhan Yesus mendengar dan mau memperhatikan hidup diri. Gambar 19. Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari mati, banyak orang melihat dia dan berbicara kepada dia. Thomas, murid Tuhan Yesus, berkata, "Sebelum kumie luka bekas paku pada tangannya, aku nak ada percaya bahwa ia sudah bangkit." Kemudian Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan memperhatikan bekas luka Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit lagi, karena ia sudah mie. Tapi Tuhan Yesus menghendaki supaya diri percaya walaupun diri nak demie dengan mata diri sorak. Gambar 20. Kenaikan. 40 hari setelahnya,
Tuhan Yesus bangkit. Dia ngajak murid-murid ke sebuah bukit. Nede, sekarang aku akan naik ke surga. Setelah aku pergi, kamu harus memberitakan tentang aku kepada semua orang. Jelaskanlah bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa mereka. Dan setiap orang yang percaya kepadaku, dosae akan diampuni. Kelak, ia akan dapat tinggal bersamaku ke sorga. Lalu murid-murid milik Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kemudian, dua malaikat berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, nanti pada waktu hari Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang yang percaya kepada pulang ke sorga. Mau kek diri percaya kepada Tuhan Yesus supaya diri dapat ke surga? Gambar 21. Salib. Salib mengingatkan diri bahkan kasih Yesus. Tuhan Yesus nak dia berdosa. Walaupun demikian, dia rela disiksa dan mati disalibkan. Supaya diri tu, hukuman diri, semua dia tang berdosa tu, hukuman semua manusia tu ditanggungi. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali. Kini tu, ia lalu bersedia menolong orang-orang yang percaya kepada dia. Jika diri mengakui dosa diri dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa diri dihapuskan. Kelak, diri akan dapat tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Setiap orang yang sejak lahir sudah ada di jalan yang lebar. Jalan yang lebarnya menuju hukuman dan api yang nak dapat dipadamkan. Apabila seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, ia berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup kepada Allah di surga. Mau kek diri percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempitnya? Jika diri mau, katakanlah kepada Tuhan Yesus begini. Tuhan Yesus, saya mau mengaku bahwa saya orang berdosa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa saya. Tuhan ampunilah saya dan ubahlah hidup saya. Saya ingin tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jika saudara semadian sungguh-sungguh berkata demikian kepada Tuhan Yesus, dia menjadikan diri anak Allah. Dan Allah menjadi Bapa diri semadian. Gambar 23. Anak-anak Allah. Jika diri percaya kepada Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa diri, maka kita diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup diri itu menjadi baik. Orang yang telah mengalami hal yang macamnya, nangnya sebenarnya disebut orang Kristen. Dia dapat memanggil Allah yang Bapa, dan dia gak disebut anak Allah. Allah mengasihi semua orang dari berbagai suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar itu, dapat diri Tuhan Yesus sedang menyambut semua orang yang percaya kepada dia. Allah ingin agar saudara dan saya
juga percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak Allah. Gambar 24. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Dalam gambarnya, dia dapat melihat Tuhan Yesus datang bercakap-cakap dengan seorang guru agama yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan bahwa setiap pangan yang untuk dapat masuk ke dalam surga, haruslah ia diperbaharui jiwa. Hanya Roh Kuduslah yang dapat memperbaharui jiwa diri. Diri nak dia dapat memperbaharui sebab diri itu berbuat dosa. Jika diri mengaku dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus dapat menghapus dosa diri, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa diri. Nikodemus kemudian mengaku dosa dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat menghapus dosa. Macam mana nak diri itu? Semadian. Gambar 25. Kedatangan Roh Kudus. Pada waktunya Tuhan Yesus ada di dunia itu. Dia berjanji akan menolong kepada murid-murid Setelah Tuhan Yesus pulang ke sorga, murid-murid berkumpul dan berdoa bersama. Tiba-tibanya Roh Kudus turun dan mendiami mereka. Dia memberi mereka kuasa untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan Yesus yang diperintahkannya. Roh Kudus mendiami setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur diri. Roh Kudus menolong diri untuk mengerti firman Allah. Dia nolong diri untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Orang Kristen nak perlu minta tolong kepada roh lain. Roh Kudus rindu menolong diri orang Kristen, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Pangan yang nak dipercaya kepada Tuhan Yesus sama dengan pangan yang nak dia berjalan di dalam gelap. Sebab diri itu ada lampu. Diri itu sering kali terperosok dan jatuh. Diri perlu petunjuk jalan yang dapat menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Pangan nak dia percaya kepada Tuhan Yesus yang sama dengan pangan yang berjalan di dalam terang. Roh Kudus adalah penunjuk jalannya. Dia selalu memberi penolongan ke diri. Roh Kudus menerangi jalan diri dengan firman Allah. Gambar 27. Taatlah pada firman Allah. Orang Kristen adalah milik Tuhan Yesus. Oleh sebabnya, kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa orang Kristen nak boleh lagi berzina, berkelahi, mencuri, menyembah berhala, atau roh-roh orang mati. Gambar 28. Keluarga orang yang sudah percaya. Keluarga pangan yang nadai percayanya harus hidup menurut firman Allah. Lelaki yang percaya harus mengasihi bini. Bini yang udah percaya menghormati lelaki. Lelaki bini harus saling menolong. Mereka harus memelihara anak-anak mereka, mengajar dengan pengajaran tentang Tuhan Yesus. Keluarga harus berdoa bersama setiap hari. Gambar 29. Kasihilah musuh. Allah menyuruh orang Kristen supaya mengasihi semua orang yang termasuk musuhnya. Pada gambar sebelah kirinya, diri mie dua orang nang tadi bermusuhan.
tapi kini to udah berbaikan lagi. Dalam gambarnya sebelah kanan, diri mie, seorang sedang menolong pangane nang berasal dari suku nang lain, nang memusuhi suku. Orang Kristen harus berbuat baik kepada semua orang, juga kepada orang yang berbuat jahat kepada. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambarnya, dapat diri mie dua orang yang sedang membakar patung, jimat, dan benda-benda keramat. Orang yang udah menerima Tuhan Yesus, nak boleh lagi menyembah atau meminta tolong kepada dukun, patung, jimat, benda keramat, atau roh-roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala sesuatu yang lain. Jadi jika diri semadian sakit atau ketakutan, nak boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh-roh mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada-Nya. Katakanlah apa yang saudara perlukan. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi diri. Tuhan Yesus mendengar doa diri, lalu bersedia untuk menolong diri. Gambar 31. Mengusir setan. Dalam gambar to, diri me seseorang yang dirasuk setan. Segala tali dan rantai dapat diputuskan, karena setan yang ada di dalamnya kuat sekali. Tuhan Yesus mengusir setannya dari orangnya. Orangnya menjadi sembuh. Setannya terpaksa keluar dari orangnya, karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari setan-setannya. Setan-setannya takut kepada Tuhan Yesus. Jangan menyembah setan. Kalau diri semadian terganggu oleh setan, jangan minta tolong kepada dukun. Minta tolonglah kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setannya. Gambar 32. Pengikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh pangan-pangan yang percaya kepada Dia. Iblis dan setan mau supaya orang Kristen berpikir terus mengenai banyak uang, pakaian, dan barang-barang lainnya. Iblis ingin supaya orang Kristen yang melupakan Allah. Tetapi orang Kristen seharusnya taat kepada Allah. Orang Kristen tak boleh mau berutang kepada Allah. Dia selalu ingat janji Tuhan, yaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakannya oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Apabila orang Kristen berdosa lagi. Dalam gambarnya, diri mie seseorang lelaki yang udah berbuat dosa. Dia menghamburkan uangnya yang diperoleh dari bapaknya. Ia berzina, berjudi, dan berpoya-poya sekehendak hati. Setelah uangnya habis dan teman-temannya meninggalkan dia, ia menyesal. Dia kembali kepada bapaknya. Ia minta ampun. Karena bapaknya mengasihi dia, ia mengampuni dan ia diterima kembali. Kalau diri berbuat dosa lagi, diri pun juga menyesal, bertobat dan mengaku dosa diri lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi diri. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa diri. Firman Tuhan berjanji, jika diri mengaku dosa diri, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia
mengampuni segala dosa diri dan menyucikan diri dari segala kejahatan. Gambar 34. Penyakit. Semua manusia, baik nang Kristen maupun nang bukan Kristen, dapat jatuh sakit. Dalam gambar to dapat diri mie, seorang nang sedang terbaring sakit. Orang dapat menjadi sakit karena ia tidak makan makanan nang baik, karena minum air nang kotor, dan karena tidak memelihara tubuhnya. Orang juga dapat menjadi sakit karena kena sihir dan karena ditusuk setan. Jika seseorang Kristen sakit, apa yang harus dilakukannya? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu mendengar doa diri. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit diri. Jika ada yang sakit, uga boleh datang ke dokter atau ke rumah sakit. Boleh uga berobat ke dia. Tuhan Yesus juga dapat memakai obat-obatan untuk menyembuhkan diri. Tetapi jangan pergi ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala nang dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35. Kematian. Jika seseorang yang dah percaya Tuhan Yesus meninggal, tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan ke surga. Sebab dosanya sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Jika seseorang yang belum percaya Tuhan Yesus meninggal, tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya dihukum di dalam api. Sebab masih berdosa. Gimana sekarang saudara meninggal? Apa kek jiwa diri saudaranya dah dibersihkan dari segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36. Tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian dari tubuh diri itu mempunyai tugas tersendiri. Misalnya mata untuk mie, mulut itu untuk berkata-kata, dan telinga diri itu untuk mendengar. Jika salah satu bagian sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Allah mengatakan bahwa setiap orang Kristen sama seperti bagian dari satu tubuh. Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuhnya. Setiap orang Kristen mempunyai tugas yang berbeda. Misalnya, berkhotbah, mengajar firman Allah, menyanyi, menolong orang lain. Juga setiap orang Kristen adalah saksi dari Tuhan Yesus. Semua orang Kristen harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar 37. Berkumpul bersama-sama. Allah memerintahkan agar setiap minggu diri menyediakan satu hari untuk Tuhan. Semua orang Kristen berkumpul untuk menyembah Tuhan, berdoa, dan menyanyi bersama-sama. Salah seorang yang sungguh-sungguh percaya akan mengajar dari firman Allah. Orang Kristen harus memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali. Gambar 38. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus kini itu ada di surga. Tetapi pada suatu hari, dia datang kembali ke dunia itu. Apabila dia datang, semua orang yang percaya akan diangkat ke surga. Tetapi pangan yang nak dia percaya kepada Tuhan Yesusnya akan ditinggalkan.
dan dihukume ke dalam api. Apakah diri itu sudah percaya? Seandainya Tuhan Yesus akan datang, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Gambar 39. Berbuah. Dari pohon, diri mengharapkan buahnya. Cabangnya nang nak de berbuah akan dipotongnya dan dibakar. Tuhan Yesus mengumpamakan diri itu sebagai batangnya. Dan pangan-pangan nang percaya kepadanya sebagai cabang-cabangnya. Dari orang Kristen, Tuhan Yesus mengharapkan agar berbuah yang baik. Yang dimaksudkan dengan berbuah adalah kasih, mengasihi, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menolong, kejujuran dan kesucian hidup. Buah-buahnya lah yang disebut akan tinggal di dalam kehidupan orang-orang Kristen oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada sebelumnya. Gambar nang 40. Memberitakan kepada orang lain. Percayakah dari semadian kepada Tuhan Yesus? Jika macamnya, bersaksilah kepada keluarga diri. Janganlah saudara malu mengatakan kepada teman-teman diri. Bersaksilah bahwa hatimu tenang dan nak lagi takut kepada hantu-hantu. Tahukah diri bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat diri ke surga untuk diri semua? Beritahukanlah kepada semua orang bahwa ada tempat di surga bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus. Beritakanlah bahwa Tuhan Yesus ingin melepaskan semua orang agar nak dia dihukum ke neraka. Mau kayak saudara diri bersaksi bagi Yesus? Renungkanlah hal ini dan ambillah keputusan.